Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan Ibu Ajeng. Kali ini kita akan membahas materi novel. Apa itu novel? Novel memiliki arti karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya. Di dalamnya cenderung banyak menonjolkan watak dan sifat pelaku alias tokoh. Secara leksikal, kata novel disebut berasal dari bahasa Latin novelius, diturunkan dari kata novis yang berarti baru. Ada pula yang menyebut novel berasal dari bahasa Italia novella, yang memiliki arti cerita pendek dalam bentuk prosa. Dalam bahasa Indonesia, novel biasanya terdiri setidaknya 100 halaman dengan jumlah 35.000 kata. Novel memiliki cerita yang cenderung kompleks dengan durasi baca hingga berjam-jam. Dalam penyusunan karya prosa ini harus terdiri dari unsur dan ciri tertentu sehingga dapat disebut sebagai novel. Unsur-unsur dalam novel memiliki dua unsur pembangunan cerita, yakni intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik novel merupakan pembangun cerita yang logis dalam novel. Unsur intrinsik berisi tema, plot penokohan, latar, sudut pandang, gaya cerita, dan lain sebagainya. Berikut secara lengkap penjelasan terkait unsur intrinsik novel. Tema cerita atau pokok pikiran. Tema novel merupakan inti gagasan dari cerita yang dibangun. Tema inilah yang digunakan untuk mendasari suatu pengarangan cerita dalam novel. Ditilik dari sifatnya, tema bersifat lugas, objektif, dan khusus. Selanjutnya, plot atau alur cerita. Alur cerita dalam novel biasanya menggunakan 3 jenis plot, yakni plot garis lurus atau progresif dan konvensional, flashback, serta campuran. Dalam plot ini pula diatur tentang konflik, klimaks hingga adlimaks, serta berbagai unsur lain yang biasanya dipilih masing-masing novelis. Tokoh dalam novel biasanya diisi oleh tokoh utama yang dominan dalam karangan. Tokoh utama bisa saja lebih dari satu orang, meskipun memiliki peranan masing-masing. Ada juga tokoh pendamping dengan porsi cerita lebih sedikit dibanding tokoh utama. Selain tokoh utama dan tokoh pendamping, perwatakan dalam novel biasanya terdiri dari tokoh protagonis dan antagonis. Untuk memperdalam peranan tokoh itu, biasanya dilakukan perwatakan untuk memberikan gambaran watak terhadap tokoh-tokoh novel. Penggambaran tersebut dilakukan dengan berbagai teknik, seperti ekspositori, dramatik, penggambaran langsung. Selanjutnya, latar merupakan keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya lakukan dalam karya novel. Ada baiknya latar digambarkan dengan memberikan kesan realistis sehingga cerita novel dapat dirasakan pembaca. Selanjutnya, sudut pandang pengarang. Sudut pandang pengarang dalam novel dapat dilihat dari penggunaan kata ganti. Dalam hal ini, pengarang dapat menggunakan kata ganti aku, yang artinya penulis seolah merupakan tokoh utama dalam novel tersebut. Bisa juga pakai kata ganti orang kedua, dia. Tidak hanya itu, penulis juga bisa menggunakan opsi sebagai narator serba tahu, narator objektif, narator aktif, atau narator sebagai peninjau. Selanjutnya, dialog percakapan. Dialog langsung sebagai penggambaran interaksi antar tokoh biasanya kerap ditemukan dalam novel.
Hal ini digunakan untuk menghidupkan suasana realis para tokoh dalam karya prosa. Selanjutnya, gaya bercerita. Gaya bercerita dapat diartikan sebagai ciri khas pengarang dalam pembuatan novel. Itu terlihat dari penggunaan diksi, alur cerita, penggunaan bahasa, dan lain sebagainya. Masing-masing pengarang punya gaya tersendiri. Selanjutnya, amanat. Amanat merupakan pesan moral yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca melalui novel. Amanat dapat disampaikan dengan cara implisit atau sebaliknya, tidak melulu di akhir halaman. Pesan ini juga bisa ditemukan di badan cerita. Unsur intrinsik merupakan hal-hal di luar novel yang berpengaruh terhadap proses kepenulisan dan bangunan cerita. Unsur intrinsik bisa berupa biografi pengarang, unsur psikologi, ekonomi, sosial, dan budaya, hingga pandangan hidup. Selanjutnya, jenis dan ciri-ciri novel secara umum. Berikut ini jenis-jenis novel. Yang pertama, novel percintaan. Novel percintaan melibatkan peranan tokoh perempuan dan laki-laki secara seimbang atau porsi lebih besar satu di antara keduanya, terutama tokoh perempuan. Bahasanya adalah terkait hubungan romantis. Yang kedua, novel fantasi. Novel fantasi berisi hal-hal yang tidak realistis dan serba tidak mungkin jika dibandingkan dengan pengalaman atau kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, novel populer. Novel populer cenderung berubah-ubah genrenya sesuai dengan selera pada masa tertentu. Salah satu cirinya adalah menampilkan masalah-masalah aktual dengan kehidupan. Novel jenis ini kerap disukai khalayak. Jenis-jenis novel berdasarkan genre. Berikut jenis-jenis novel berdasarkan genrenya. Yang pertama, romanse. Yang kedua, fantasi. Yang ketiga, science fiction. Yang keempat, misteri. Yang kelima, horor. Jenis-jenis novel berdasarkan genre cerita. Yang pertama, novel romantis atau percintaan. Yang kedua, novel misteri. Yang ketiga, novel horor. Yang keempat, novel komedi atau humor. Yang kelima, novel inspiratif. Yang keenam, novel sejarah. Yang ketujuh, novel islami. Yang kedelapan, novel fiksi sains. Yang kesembilan, novel fiksi penggemar. Yang kesepuluh, novel petualang. Jenis novel berdasarkan kisah nyata atau non-fiksi dan tidak nyata atau fiksi. Yang pertama, fiksi atau non-fiksi. Jenis novel berdasarkan isi dan tokohnya. Yang pertama, Tenline. Yang kedua, Chicklit. Yang ketiga, Songlit. Yang keempat, novel Metropop. Baik anak-anak, sampai di sini pembahasan materi novel dari Ibu Ajeng. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.